Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Kalian inget nggak? Ada pepatah yang bilang, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Nah, berawal dari ulah Mario Dandi Satrio dalam kasus penganiayaan David, warganet pun tergerak untuk mengulik media sosial si pelaku. Dari sana ketahuan nih, ternyata Mario suka pamer moge sampai Rubicon di TikTok. Hingga akhirnya ditelusuri kekayaan tersebut milik sang ayah yang merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Namun sekarang yang jadi persoalan, harta berupa kendaraan itu ternyata nggak masuk dalam daftar kekayaan atau LHKPN sang ayah. Gak cuma itu, harta kekayaan sang ayah juga dinilai nggak sinkron dengan gaji dan tunjangannya selaku PNS Ditjen Pajak. Nah, emangnya gimana sih cara cek kekayaan para pejabat negara? Terus, masyarakat bisa nggak sih melaporkan harta kekayaan pejabat yang nggak sesuai LHKPN? Simak selengkapnya di ohbegitukompas.com. Tapi sebelum membahas hal itu, kita ulas sedikit nih soal kasus yang lagi ramai belakangan ini. Jadi, baru-baru ini lagi ramai nih kasus David, anak pengurus GP Ansor yang dianiaya anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio hingga mengalami koma. Tapi karena kejelian netizen, kasus penganiayaan Mario ini berbuntut panjang. Masyarakat menemukan fakta nih, bahwa Mario ini suka menampilkan gaya hidup mewah di akun media sosialnya. Alhasil, warganet mulai menggali informasi kekayaan orang tuanya, yakni Rafael Aluntri Sambodo, selaku Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta II. Nah, dari hasil penelusuran di LHKPN KPK, ketahuan nih bahwa harta kekayaan Rafael punya nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Tapi anehnya dalam LHKPN KPK itu nggak tertera nih, ada harta berupa moge sampai mobil Jeep Rubicon yang kerap dipamerkan oleh sang anak. Gak cuma itu, kekayaan Rafael senilai 56 miliar rupiah juga dinilai nggak sinkron dengan gaji dan tunjangan yang dia terima sebagai PNS Eselon 3. Dalam penggajian, Eselon 3 ini masuk dalam golongan 3D yang terendah dan golongan 4D yang tertinggi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS, maka gaji ayah Mario Dandi itu ada di kisaran Rp2.920.800 hingga Rp5.661.700. Sementara itu jika melihat tunjangan kinerja atau tukin pegawai DJP, hal ini tertera di Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015. Dalam aturan itu disebutkan bahwa tukin tertinggi eselon 3 bisa mencapai Rp46.478.000. Nah, imbas dari kasus ini, Rafael pun dicopot dari jabatannya di Ditjen Pajak. Gak cuma itu, Rafael juga akan diperiksa oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, hingga Kejaksaan Agung. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan
tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Oh iya guys, kalau melihat sejumlah kasus yang udah nih, instansi Ditjen Pajak ini memang rawan terhadap suap dan korupsi. Mari kita lihat sederet pejabat yang pernah tersangkut kasus korupsi. Kita sebut saja mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, yang didakwa atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya ada mantan anggota tim pemeriksa pajak DJP Kemenku, Wawan Ridwan, yang disebut menerima gratifikasi dan suap. Gak ketinggalan, kasus korupsi pegawai DJP golongan 3A, Gayus Tambunan. Nah, berangkat dari hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani lantas meminta masyarakat untuk melaporkan pegawai Kemenku yang mempunyai gaya hidup hedon, melanggar aturan, dan menyalahgunakan wewenang. Caranya gimana? Kalian bisa mengakses laman WISE Kemenku. Kalau belum punya akun, kalian bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan login. Nah, setelah berhasil login, kalian bisa klik tombol pengaduan dan dilanjut dengan klik tambah pengaduan. Nah, dari situ kalian bisa mengisi info detail soal pengaduan yang akan dilaporkan. Oh iya guys, berkaca dari kasus ini sebenarnya masyarakat bisa loh mengawasi harta kekayaan pejabat, baik itu institusi dari Presiden, Kementerian, DPR, sampai TNI Polri. Caranya gampang, kalian bisa mengawasinya lewat LHKPN KPK. Langkah-langkahnya sebenarnya cukup mudah. Kalian tinggal mengakses elhkpn.kpk.go.id, lalu klik akses pengumuman LHKPN. Nah, dari situ kalian bisa mengetik nama pejabat, tahun lapor, hingga instansinya. Nah, tapi yang perlu kalian tahu nih, nggak semua LHKPN pegawai instansi pemerintah terdaftar. Sebab memang hanya ada beberapa pegawai yang dikenai kewajiban lapor LHKPN. Nah, hal ini memang tergantung dari kebijakan instansinya. Misalkan dari Kemenku, hanya mereka yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2021 yang wajib lapor LHKPN KPK. Itu dia penjelasan soal cara cek kekayaan pegawai pemerintah. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.